Salam rekan-rekan yang terkasih. Berjumpa kembali dalam acara Miracle Hours pada hari ini bersama dengan Jangkar Iman. Tema kita pada hari ini adalah pengharapan yang sesungguhnya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan dan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini karena kami kembali memiliki kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu, dan kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, berbicaralah ya Tuhan, dan ya Tuhan Kau melayakkan kami terlebih dahulu, dan supaya kami boleh ya Tuhan menerima berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita membaca dalam Amsal 23 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Karena masa depan sesungguhnya ada dan pengharapanmu tidak akan hilang." Rekan-rekan yang terkasih, kita semuanya sebagai manusia pasti memiliki pengharapan akan masa depan kita, memiliki keinginan-keinginan yang mau kita capai di dalam kehidupan ini. Apakah pengharapan untuk memperoleh kekayaan, memperoleh jabatan, memperoleh ketenaran, atau perkara-perkara yang lain yang mungkin itu akan memuaskan di dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, hari ini rekan-rekan sudah putus asa, depresi, karena tidak memiliki pengharapan lagi dengan segala kegagalan yang rekan-rekan alami. Tapi ingatlah rekan-rekan, bahwa semuanya pengharapan-pengharapan yang ada di dunia ini, atau bahkan rekan-rekan yang telah putus asa, itu hanya bisa membawa kepada kesia-siaan hidup. Dan kesia-siaan hidup ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi rekan-rekan, sesungguhnya ada pengharapan yang jauh lebih berharga di dalam kehidupan kita. Pengharapan yang sesungguhnya yaitu memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Karena apa yang kita jalani di dalam kehidupan di dunia ini sebagai manusia, itu hanya sedikit waktu. Sehingga Tuhan tahu bagaimana kehidupan manusia itu mengejar segala kesia-siaan, mengejar apa yang sungguh hanya mendatangkan sesuatu yang hampa. Dan Tuhan mau supaya kita mendapatkan akan pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan sangat mengasihi akan hidup kita. Jika rekan-rekan menyadari, Tuhan sampai rela datang sebagai manusia supaya Dia mengenal kita, supaya kita dapat datang kepadanya dan benar-benar memperoleh akan keselamatan. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu, memiliki akan alam semesta ini, tetapi Dia mau menjadi manusia supaya kesia-siaan hidup kita, supaya apa yang kita harapkan di dunia ini digantikan menjadi pengharapan yang sesungguhnya, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tuhan datang supaya kita semuanya memperoleh kehidupan. Bukan hanya kehidupan yang sementara di dunia ini, yang akhirnya akan mati binasa, tetapi kehidupan yang kekal,
yang akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Dan Allah menjanjikan sebuah kelimpahan, yaitu kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, untuk mendapatkan kekuatan di dalam pengharapan-pengharapan itu. Tuhan tahu, untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk mendapatkan satu keselamatan, manusia tidak bisa mengusahakan sendiri. Dan keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Meskipun rekan-rekan sudah mencapai satu kekayaan, itu pun tidak bisa untuk membeli keselamatan. Dan keselamatan hanya bisa diperoleh ketika kita mau percaya, ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita dengan mengorbankan dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Rekan-rekan yang terkasih, Allah di dalam Yesus Kristus mau menyerahkan dirinya, mau datang ke dunia untuk menggantikan segala kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Dia membukakan jalan bagi kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itu dia lakukan karena dia sangat mengasihi kehidupan kita. Dia mengorbankan akan dirinya karena tahu apa yang kita perbuat itu mendatangkan dosa, mendatangkan kesia-siaan, mendatangkan penghukuman. Dan dia mau menggantikan akan semuanya itu. Dia rela untuk dicambuk. Dia rela untuk dihina. Dia rela untuk ditelanjangi. Dan bahkan dia rela tergantung di atas kayu salib untuk supaya kita mendapatkan pengharapan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Rekan-rekan, betapa kasih Tuhan sangat besar bagi kehidupan kita. Dan mari rekan-rekan, jika rekan-rekan rindu untuk mendapatkan satu keselamatan, rekan-rekan rindu mendapatkan pengharapan yang baru, datanglah kepada Kristus, datanglah kepada Yesus, dan kita semuanya akan mendapatkannya. Buka hati rekan-rekan hari ini, dan saya akan memimpin di dalam doa. Rekan-rekan bisa mengikuti doa yang saya naikkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa. Ampuni aku Tuhan dari semua kejahatanku. Aku bertobat kepadamu. Sucikanlah seluruh hidupku dan basuh dengan kuasa darah-Mu. Aku mengundang Engkau masuk di dalam hatiku. Jadilah juru selamatku. Jadilah rajaku. Dan aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu, menjadi anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan. Rekan-rekan, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Rekan-rekan telah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu Tuhan sendiri tinggal di dalam kehidupan rekan-rekan. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi Tuhan juga rindu untuk memakai rekan-rekan menjadi saluran berkat, menjadi satu hamba Tuhan yang dapat memberitakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Rekan-rekan tidak perlu untuk meninggalkan aktivitas ataupun pekerjaan rekan-rekan,
dan rekan-rekan tetap bisa melayani Tuhan. Mari rekan-rekan, bahkan yang sudah lama meninggalkan Tuhan dan ingin kembali melayani Tuhan, inilah saatnya rekan-rekan untuk datang kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa bagi rekan-rekan semuanya. Mari kita berdoa, rekan-rekan bisa mengangkat tangan. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Hamba-Mu berdoa bagi rekan-rekan yang saat ini rindu untuk kembali kepadamu, rindu pada panggilannya. Tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan jamah. Tetapkan dan kuatkan kembali. Dan Kau bawa ya Tuhan dalam rencana-Mu menjadi hamba-hamba-Mu. Hamba-Mu serahkan ya Tuhan hari ini rekan-rekan yang mengangkat tangan dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, rekan-rekan, teruslah berjalan dalam kesetiaan dan pasti Tuhan akan melakukan banyak mujizat bagi rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang juga rindu untuk mendapatkan pelayanan doa atau rindu lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan, rekan-rekan dapat menghubungi nomor layanan doa yang tertera di layar rekan-rekan. Juga rekan-rekan dapat memfollow akun media sosial Jangkar Iman, baik itu Facebook Jangkar Iman, Twitter Jangkar Iman, Instagram Jangkar Iman, maupun YouTube Jangkar Iman. Rekan-rekan, kita sudah sampai pada penghujung acara Miracle Hours pada hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Hari ini Engkau telah melawat kami. Dan bahkan kami memiliki pengharapan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan terus setia kepadamu, melakukan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, memberkati akan setiap persekutuan-persekutuan doa, baik itu di kantor-kantor atau dimanapun berada. Tuhan yang memberkati semua persekutuan-persekutuan doa menjadi berkat dimanapun ya Tuhan Kau tempatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, sampai jumpa kembali dalam acara Miracle Hour selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.